Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada berapa orang nih? Ada 6 orang. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Kita akan mulai. Teman-teman sekalian bisa menyesuaikan, boleh senyaman mungkin untuk minum ataupun ngemil boleh silakan. Asal tetap fokus dan tolong semuanya diusahakan untuk bisa on cam. Silahkan. Siapa ini Pak tadi Pak Jaya udah ada ya. Bu Tuti ada. Kemudian Mbak Riyama ada. Ini ada yang satu baru nih. Mas Tegar sama Mbak Habibah. Oke, silahkan untuk bisa dipersiapkan. Insya Allah ini buat kita terakhir ya. Di sesi ke-6 kita akan bahas di pertemuan terakhir ini tentang latihan penyusunan dokumen surat kuasa dan praktik mediasi. Oke, insya Allah ini lebih ringan daripada materi sebelumnya dan barangkali lebih cepat selesai insya Allah. Oke, bismillah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah layar saya terlihat teman-teman sekalian? Belum ya? Jelas Pak, tapi slide-nya belum, tapi Belum. dari kamera Bapak bagus. Oke. Berarti saya coba cek di kadang ini apa ya? Pakai Google Microsoft Team ini masih butuh penyesuaian apanya ini? Ikon-ikonnya. Oke. Coba yang ini. Kelihatan enggak? Iya Pak, udah clear. Oke, kelihatan ya. Oke. Teman-teman sekalian, kita mulai ya. Pertama yang akan dipelajari adalah cara pembuatan dokumen surat kuasa. Yang pertama, kita akan pelajari beberapa isi dari surat kuasa ya. Substansinya itu apa, cara membuatnya seperti apa, dan nanti di terakhir praktik mediasi. Baik, yang pertama teman sekalian, ntar ini saya cek apakah sudah terekam belum ya. Oh, sudah terekam. Oke. Baik, yang pertama dasar hukumnya itu berada pada KUHP pasal 1792 yang mana isinya pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya dalam menyelenggarakan suatu urusan. Nah, itu secara isi daripada dasar hukumnya ya. Ini juga tercantum di HIR dan RBG, yang mana ini adalah dasar hukum acara berdata, dua peninggalan produk hukum kolonial Belanda ya, yang masih dipakai khususnya di wilayah Jawa dan Madura kalau di keterangannya ini. Adapun yang RBG itu untuk di luar Pulau Jawa dan Madura. Baik, kita lanjut. Sifat pokok daripada perjanjian kuasa ini, yang pertama melihat daripada kapasitas wakil, yang mana penerima kuasa langsung memiliki kapasitas sebagai wakil penerima kuasa sehingga berhak bertindak atas nama pemberi kuasa dalam segala urusan yang dikuasakan. Yang kedua, bersifat konsensual, yang artinya perjanjian itu terbentuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa formalitas tertentu kecuali ditentukan yang lain. Yang ketiga, garansi kontrak. Perjanjian kuasa berkarakter garansi kontrak yang berarti ada jaminan tanggung jawab hukum atas pemberi dan penerima kuasa atas perbuatan yang dikuasakan. Ini sifat-sifat perjanjian kuasa ya. Dan ciri surat kuasa. Yang pertama, pengalian kuasa yang sah berisi pernyataan yang mana pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa secara tegas dan jelas.
yang mana juga dalam isi surat kuasa ini menggunakan bahasa yang padat, jelas, tidak ambigu, atau multitafsir, gampangnya on point aja gitu. Kemudian yang terakhir menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Isi surat kuasa itu kira-kira isinya ada judul, ada kalimat pembuka, identitas pihak, sifat kuasa, pemberian sifat kuasa, perbuatan yang dikuasakan, klausul hak khusus, penutup, pembubuhan materai, dan tanda tangan. Ya, kira-kira sebenarnya kita sudah sering lihat ya. Tapi ini secara isi kira-kira seperti ini. Jadi eh, surat kuasa itu kira-kira ada beberapa poin yang harus dilengkapi seperti itu. Oke, judul kuasa ini bisa pakai surat kuasa cukup ataupun diberikan secara spesifik surat kuasa khusus ataupun surat kuasa untuk melakukan sesuatu, surat kuasa untuk mengambil sesuatu, itu bisa dituliskan di atas judulnya. Kemudian step kedua, kalimat pembukanya pada hari ini tanggal sekian di tempat sekian, ya yang bertanda tangan di bawah ini fulan siapa gitu. Ya formatnya seperti itu untuk kalimat pembukanya ya. Kemudian identitas pemberi dan penerima kuasa harus jelas, ada data wajibnya, nama, pekerjaan, alamat, atau nomor induk kependudukan dicantumkan. Kemudian jika pemberi kuasa itu badan hukum, ya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kedudukan para pihak juga harus jelas, siapa yang memberikan kuasa, siapa yang menerima kuasa. Intinya dalam surat kuasa ini tidak boleh ada yang disembunyikan, semua harus jelas, semuanya juga harus detail gitu ya. Apalagi hal-hal yang terkait dengan status. Terus pemberian sifat khusus ini juga hal yang penting ya. Nah, maksudnya eh, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Jadi surat khusus itu ya untuk apa, kemudian sifatnya untuk eh, eh, penguasaan apa seperti itu. Jadi dilampirkan lebih baik. Nah, ini juga perbuatan yang dikuasakan harus ditulis ya, yang mencakup semua yang akan dijalani oleh penerima kuasa, kemudian juga perbuatan yang tidak disebutkan atau perbuatan yang eh, artinya jelas dan tidak mengandung multitafsir, perbuatan yang juga disebutkan, tidak disebutkan berarti tidak dianggap dikuasakan. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Ada klausul hak substitusi, honorarium, dan retensi. Nah, dalam praktik dalam pembuatan surat kuasa, ini ada 3 hak yang diberikan kepada penerima kuasa jika klausul-klausul tersebut dimuat dalam surat kuasa. Ini menurut pasal 183 KUHP, KUH Perdata, ada hak substitusi, yang mana hak penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, yang mana jika tidak dimuat, penunjukan pengganti tidak sah secara hukum. Nah, ini jelas ya, hak substitusi jelas. Yang kedua, hak honorarium, pasal 411 KUH Perdata, yang mana pada dasarnya pemberian kuasa terjadi cuma-cuma, kecuali dijanjikan sebaliknya. Nah, besaran upah tidak boleh melebihi ketentuan pasal ini. Oke, jadi kalau ada perjanjian sebelum pemberian kuasa berarti ini harus ditepati seperti itu. Yang ketiga ada hak retensi, yang mana hak menahan kepunyaan pemberi kuasa hingga dibayar lunas seluruh tagihan yang timbul akibat pelaksanaan pemberian kuasa. Nah, ini hak-hak yang bisa diberikan kepada penerima kuasa
jika memang klausul itu dimuat dalam surat kuasa. Hak substitusi, hak honorarium, dan hak retensi. Nah, ini kira-kira kalimatnya seperti ini ya. Klausul dalam surat kuasa, kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Maka kalau dari awal tidak ada atau tidak dimuat dalam surat kuasa, maka jika penerima kuasa itu menunjuk orang lain, maka orang lain yang ditunjuk oleh penerima kuasa itu tidak berhak dan tidak sah secara hukum. Jadi ini hak substitusi hanya bisa terjadi jika memang dari awal ada klausul yang memang diberikan atau sudah diperjanjikan di awal. Kedua, hak honorarium seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada dasarnya itu cuma-cuma ya, gratis, kecuali memang sudah diberikan perjanjian sebelumnya. Batasnya, jika upah tidak ditentukan dengan tegas dalam perjanjian, penerima kuasa tidak boleh meminta upah lebih daripada yang ditentukan dalam pasal 100 KUH Perdata untuk wali. Nah, ini yang paling aman memang hitam di atas putih ataupun secara tertulis memang dicantumkan secara langsung ya, secara eksplisit di dalam klausul surat kuasa sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau sengketa di kemudian hari. Yang ketiga tadi hak retensi sudah dijelaskan tadi ya. Apabila ya gampangnya tadi ya, hak si penerima kuasa untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar tunas segala sesuatu yang dituntut akibat pemberian kuasa. Ini mirip-mirip gadai gitu ya. Jadi sebelum haknya diberikan berarti dia ada barang yang ditahan sebagai tebusan gitu ya. Oke. Terakhir penutup surat kuasa, sebelum terakhir ya, itu ya kalimatnya secara lugas saja. Demikian surat kuasa ini diberikan secara dikerjakan dengan itikat baik dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atau demikian surat kuasa ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, silakan ini formatnya bisa milih yang manapun, yang atas atau yang bawah atau buat sendiri. Yang penting tidak menimbulkan multitafsir. Oke, yang terakhir materai dan tanda tangan ya. Nah, ini hal-hal yang terkait tentang surat kuasa ini harus ada materainya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, dan pembubuhan tanda tangan setelah semua sepakat, keduanya membubuhkan tanda tangan yang mana ketika sudah ada bermaterai dan dibubuhkan tanda tangan artinya kedua belah pihak telah menyetujui seluruh isi yang terkandung di dalamnya, dan mana berarti surat kuasanya telah dinyatakan sah dan berlaku secara hukum. Oke, ini untuk pembuatan surat kuasa nggih. Sekarang masuk ke bagian mediasi. Pengertian mediasi ya. Dasar hukumnya Perma nomor 1 tahun 2016, HIR pasal 130 dan RBG pasal 154, Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, secara istilah ya, pengertiannya ya cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Oke, dalam peraturan di sini disebutkan prosesnya 40 hari kalender dan dapat diperpanjang dalam 30 hari, dan pihak minimum yang bersengketa adalah 2, dapat lebih daripada 2 pihak. Prinsip mediasi yang pertama sukarela, yang mana mediasi dilakukan atas kesepakatan itikat baik dari para pihak yang bersengketa. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam proses perundingan. Yang kedua, kerahasiaan segala sesuatu yang diungkapkan dalam proses mediasi
bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan ya. Yang ketiga imparsial, mediator itu pada hakikatnya sifatnya netral ya, tidak memihak salah satu pihak, dan mediator sifatnya adalah tidak memaksakan kehendak ataupun memutuskan sesuatu. Yang terakhir pemberdayaan, yang mana para pihak diberdayakan untuk menentukan sendiri hasil kesepakatan. Mediator hanya memfasilitasi dialog antar pihak. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya, tahapan proses mediasi ya. Kira-kira pramediasi sekitar 1 sampai 2 hari, pemilihan mediator, kemudian setelah 1 pekan ya ada pertemuan awal, mediator menjelaskan proses prosedurnya, memberikan jadwal, kemudian mengatur mediasi. Kemudian setelahnya ya setelah H+5 sampai 40 itu ya sesi-sesi mediasi ya perundingan yang diatur dan dipandu oleh mediator. Ya, kira-kira sampai 40 harian itu ada hasil sepakat atau gagal. Yang mana ini nanti juga akan bisa diperpanjang sampai 30 hari atas kesepakatan para pihak. Nah, kualifikasi mediator. Tadi setelah disampaikan ya, mediator itu sifatnya netral. Dia punya peran sebagai fasilitator yang membantu komunikasi, sebagai katalisator yang menimbulkan atau mencetuskan gagasan-gagasan untuk menyelesaikan sengketa, dan juga administrator yang mengelola jalannya pertemuan mediasi secara tertib dan sistematis. Kemudian kualifikasinya bersertifikat mediator dari lembaga terakreditasi. Kemudian juga kalau dari hakim ya ditunjuk dari ketua pengadilan, bisa jadi non hakim juga dari akademisi, profesional, atau advokat ya. Tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan para pihak, artinya tidak boleh dari salah satu dari pihak yang bersengketa. Dan yang paling penting tadi juga salah satu kualifikasi mediator itu mampu untuk menjaga proses dan kerahasiaan proses dan hasil mediasi. Ini kalau yang pernah saya temui mediator untuk sengketa waris ya, pernah saya temui itu. Jadi memang oh, orang yang menjadi penengah itu memang seseorang yang punya kapasitas apa ya istilahnya itu eh, bersertifikat tentang waris gitu lah, punya punya sertifikat waris gitu. Dan memang eh, untuk mediator ini sifatnya ini ya apa namanya, bisa kesepakatan dari dua pihak atau ditunjuk ataupun ya memang dari ya yang penting tidak dari dua pihak yang bersengketa. Kemudian hasil mediasi ada kemungkinan ya, kalau mediasi berhasil berarti ada para pihak yang kemudian menandatangani kesepakatan. Mediator terkait melaporkan kepada hakim, dan hakim membuat dan menguatkan dalam bentuk akta perdamaian, dan akta perdamaian berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Kalau gagal gimana? Ya tetap harus tertulis juga, mediator menyatakan dan melaporkan kepada hakim, kemudian proses persidangan dilakukan secara hukum acara. Kemudian para pihak tidak dapat menggunakan pernyataan saat mediasi sebagai alat bukti. Karena tadi kan sudah disampaikan ya bahwa dalam komunikasi mediasi tadi kan di, dirahasiakan dan memang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, yang bisa dilakukan dalam peradilan agama apa saja mediasinya? Pertama perceraian, hak asuh, waris dan ekonomi syariah, harta bersama gonogini, itu semuanya bisa dimediasi di pengadilan agama. Nah, ini
Untuk pengalaman saya pribadi, sementara ini ya mungkin di sisi ekonomi syariah ya, ataupun waris, yang mana itu terjadi di daerah saya ya. Jadi ada orang yang dulu itu, jadi ceritanya ibu sambung, jadi dia ada seseorang yang punya ibu sambung. Ibu sambungnya itu menuntut untuk harta dari ayahnya yang ayah kandung itu tadi. Jadi ibu tirinya menuntut harta dari ayah kandungnya tadi. Dan ya biasalah kalau dalam apa ya bersengketa kayak gitu kan memang saling mengklaim ini punya saya, ini hak saya, ini kemudian menjadi bagian saya tuh. Tapi dengan adanya mediator, kemudian jelas perkaranya, jelas siapa yang berhak dan bagiannya seperti apa, dan kalau bisa selesai di sesi mediasi, alangkah baiknya semuanya kemudian bisa berdamai seperti itu. Wallah alam. Kemudian rangkuman materinya ya. Jadi pembuatan surat kuasa dan praktek mediasi ini ada satu surat kuasa ditunduk pada KUA Perdata pasal 1792 dan hukum acara HIR atau RBG. Ada 9 unsur wajib dalam pembuatan surat kuasa tadi ya. Mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan perkara. Yang terakhir, keberhasilan mediasi menghasilkan akta perdamaian dan berkekuatan hukum tetap. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian, pembahasan di tutorial webinar pada malam ini. Dan alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu yang hadir membersamai dari tutorial 1, 2, dan 3 ini. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari bermanfaat dan kemudian eh, menjadikan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Oke, alhamdulillah selesai materinya. Monggo kalau ada yang mau di-sharingkan. Saya izin tutup share screen-nya. Pak Anhar nggak datang ya? Pak Nanda dari saya dulu deh. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, untuk surat kuasa nih kan bisa misalnya kalau kita mengkuasakan ke badan hukum sorry, ke law firm gitu ya, ke pengacara kan biasanya tidak untuk satu orang ya. Biasanya kita bikin surat kuasa itu misalnya dari timnya kuasa hukum misalnya itu misalnya bisa 4 sampai 5 orang gitu. Nanti di surat kuasanya itu kan akan kita cantumkan nama-nama nanti yang akan menerima kuasa dari misalnya dari pihak saya gitu. Seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk kecuali kalau kita menguasakan ke individu gitu misalnya dalam Hmm. perkara misalnya mediasi diwakilin karena saya sebagai prinsipal tidak bisa datang gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya berperkara misalnya maaf di pengadilan gitu, mungkin akan kalau pakai law firm kan biasanya kita surat kuasanya akan beberapa nama yang akan kita sebut di situ. Iya, betul Pak. Nanti yang mewakili disebutkan tuh siapa, misal dengan ini memberikan kuasa penuh pada misal nama pengacara SHMH, misal nama yang kedua siapa siapa, dan disebutkan mereka advokat atau konsultan hukum pada kantor mana gitu, untuk ya disebutkan semuanya jadi jelas gitu. Jadi misal surat kuasanya yang bertanda tangan di bawah ini misal nama fulan, nomor KTP, pekerjaan, alamat ya. Dalam hal ini memilih domisili hukum di misal di Yogyakarta misal, dengan ini memberikan kuasa penuh pada misal pengacara satu, pengacara dua, advokat dan konselor hukum pada kantor mana, nah kayak gitu. Jadi disebutkan secara detail, secara lugas, tanpa basa-basi dan multi tafsir. Nah, nanti terus si
disampaikan untuk keperluan apa gitu, diberikan hak substitusi atau tidak, misal kayak itu tadi kan ada hak substitusi kan, misal bisa digantikan orang lain atau tidak, terus ada keterangannya tadi hak retensi atau dan sebagainya disebutkan dalam surat kuasa itu, seperti itu Pak, kira-kira. Hmm. Jadi eh, intinya sih kalau dalam surat kuasa itu semakin detail, semakin lugas, semakin tanpa multitafsir itu semakin baik gitu. Seperti itu. Nah, tadi kalau kasusnya pengadilan agama ya dalam 4 hal tadi ya, dalam konteks harta gonogini atau dalam waris, sengketa ekonomi syariah, ya ekonomi syariah bisa sengketa wakaf misal, ataupun sengketa hibah kemarin kan, ataupun sengketa wasiat. Kemudian yang terkait tentang hadonah itu apa hak asuh misal. Ya hal ini eh, bisa dikuasakan kepada seseorang gitu untuk apa namanya untuk menyelesaikan hal itu. Termasuk ya kalau perkara agama mungkin utang piutang juga bisa sih, utang piutang misal seperti itu. Kayak gitu Pak saya. So, Siap. ya. Kalau ini Pak Nanda, kalau antara surat kuasa dan kuasa khusus itu perbedaan yang sangat signifikannya di mana ya? Karena kan kita udah bikin surat kuasa, otomatis yang diberi kuasa itu akan mewakili saya sebagai pemberi kuasa gitu. Hmm. Tapi kadang-kadang suka dengar juga sih ada surat kuasa khusus gitu. Apa emang lebih detail atau emang ada hal-hal yang spesifik gitu? Karena kan kalau udah bilang surat kuasa berarti siapapun yang menerima kuasa dari pemberi kuasa itu udah seolah-olah dia sebagai prinsipal gitu. Bedanya Ya. di mana, Pak? Mungkin lebih ke luang lingkup wewenangnya Pak. Kalau surat kuasa khusus itu kan berarti hanya pada perkara khusus gitu, tindakannya khusus, kemudian juga masalah khusus gitu. Ya perbedaannya di situ aja. Kalau secara umum rinciannya kan tidak ada rincian tertentu gitu. Artinya misal ya untuk kembali tadi kenapa kok harus lugas dan tidak multitafsir supaya nanti tidak ada potensi untuk disalahgunakan. Misal surat kuasa untuk perkara ekonomi syariah itu. Nah, itu kan luas sekali itu. Ekonomi syariah nanti bisa yang mana nih? Ternyata dia menjadi perwakilan kuasa dari fulan itu. Cuman tulisannya perkara apa namanya? Perkara ekonomi syariah. Ternyata dia dari si apa pemberi kuasa itu dia punya yang mana nih? Utang apakah yang sengketa tanah apa yang sengketa wakaf nih? Jadi itu untuk membatasi dan juga untuk menspesifikkan perkara yang tentunya ini juga kita apa namanya kita ya diatur semua ya diatur dalam pasal tentu ya. Yang jelas ini eh, untuk menjaga hak-hak dan kewajiban yang bersangkutan gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Nanda. Oke, nah ini Pak Jaya luar biasa nih. Bisa sharing nih kalau punya pengalaman juga nih. Nggak harus tanya nggak apa-apa. Misal ada berapa pengalaman khusus mungkin pernah terkait ataupun menjadi mediator bahkan ini bisa disampaikan ini. Monggo nih Bu Tuti atau Bu Riyama boleh, Pak Tegar atau Pak Fauzi boleh untuk menyampaikan juga. Ini yang dari awal yang ada nih 3 orang ya kayaknya nih. Bu Tuti, Mas Fauzi sama Bu Riyama ini dari awal nih 3 kali. Mbak Jaya 2 kali ya nih. Ya, alhamdulillah. Ya, ada yang sampaikan lagi? Boleh? Ya, nggak harus tanya, boleh nyampaikan pengalaman juga boleh. Silakan. Saya sampaikan di awal memang untuk pembahasan terakhir ini lebih singkat, jadi boleh untuk disampaikan yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada Bu Habibah boleh Eh, menyampaikan sesuatu. Mungkin itu apa Bu Habibah ininya mic-nya masih mute ya. Oh iya, silakan dibuka. Bu.
mic-nya bisa dibuka. Atau masih lembur ini, jadi nggak bisa buka mic. Atau sambil nunggu saya lagi Pak, Bapak biar Boleh, mudah-mudahan boleh Pak saya. kawan-kawan Ya, nggak bosan. Saya tertarik sebenarnya dengan mediasi Pak, karena kan sekarang saya sering dengar gitu ada istilah RG ya, restoratif justice gitu ya. Meskipun secara undang-undang dari Mahkamah Agung hanya berdasarkan surat edaran Ketua Mahkamah Agung tahun 2024 kalau nggak salah, sama surat edaran dari kepolisian apa Kapolri tentang restoratif justice, dan khusus untuk perkara-perkara terutama perdata kecil. Untuk yang urusan residivis biasanya enggak sih yang pidana itu. Eh, hmm. Terus saya juga pernah ikut satu seminar tentang apa AJ ini, eh, katanya gitu, wallahu alam sih. Sekarang di Mahkamah Agung lagi digodok untuk nanti akan keluar undang-undang bahwa semua perkara yang masuk ke VN, PA itu diwajibkan untuk dimediasi dulu gitu. Jadi dimediasinya bisa di VN, di PA ataupun independen gitu di luar. Karena sekarang saya lihat banyak juga sih institusi yang apa untuk mediasi, mediasi banyak apa mediator-mediator yang non hakim seperti itu. Eh, Kalau memang betul itu bisa di ini kan akan sangat membantu. Kalau pandangan saya nih, bukan pertanyaan, pandangan saya sangat membantu, terutama saya sering lihat gitu kalau di PA atau di PN itu kan dalam sehari itu hakim itu bisa menyidangkan mungkin lebih dari 10 perkara gitu dari pagi sampai sore. Nah, kalau selesai dengan mediasi kan itu akan sangat menolong gitu untuk hal-hal yang tapi terutama seperti yang saya ceritakan tadi yang apa perkara kecil gitu. Dan mediasi itu sekarang kelihatannya sangat apa kayak bukan lahan ini baru ya. Mungkin kalau dibilang lapangan kerja baru sih terlalu ini ya, karena kalau betul itu nanti MA mengeluarkan surat keputusan mewajibkan semua yang masuk ke sebelum daftar ke VN itu harus dimediasi dulu, ya mungkin Bapak Ibu atau semua bisa menjadi mediator non hakim gitu dan bisa buka plang gitu di depan rumahnya. Mungkin itu pandangan saya Pak, saya tentang RG itu. Iya, iya, betul. Oh, bahkan untuk perkara-perkara di bidang agama ya itu sebenarnya masih terbatas itu. eh, Orang-orang yang bisa menjadi mediator tadi, Pak. Dan untuk alumni UT ataupun sekarang yang sedang belajar di UT ini punya kesempatan luas untuk menjadi mediator tersebut. Saya nggak tahu ya, belum terupdate ini apakah beberapa perkara di agama ini semuanya bisa diselesaikan dalam pengadilan agama juga gitu. Karena saya dengar-dengar memang ada beberapa hal yang memang mau nggak mau harus diselesaikan di luar pengadilan agama karena memang belum mampu untuk mengcover secara apa ya, secara apa bahasanya ya, ya untuk pengadilannya itu tadi gitu. Wallah alam. Kalau kalau Pak Jaya berarti sekarang di rumah apa nih kegiatannya Pak? Atau baca ber- baca buku aja, baca buku, ada seminar yang ringan-ringan saya ikut kan, saya udah pensiunan juga kan, udah paling ngomong cucu juga gitu. Hal-hal yang saya lagi senang tertarik dengan apa dengan ilmu hukum, makanya saya ngambil kuliah prodi Hmm, ilmu hukum gitu. Nah, iya. saya basic saya orang teknik, sebenarnya saya orang teknik. Cuma kalau udah pensiun udah nggak dipakai ilmunya, ya killing time saya belajar ilmu hukum dan ternyata menarik juga gitu hal-hal yang kayak gini. Apa perkara-perkara yang membutuhkan mediasi di di ranah dulu Pak, di ranah pekerjaan jenengan dulu Pak. Oh nggak ada sih. Dulu kan saya betul-betul pure teknik. Saya orang teknik, orang apa, eh, berapa ya? Mungkin sekitar 34 tahun saya di apa saya di offshore Pak, apa, di orang bilang pertambangan, saya di tukang nyari minyak gitu, minyak mentah. Begitu pensiun saya do nothing apa nih, akhirnya kuliah belajar hukum di UT ini dan ternyata banyak menarik gitu, dan ngikutin Oh. ngikutin seminar kayak gini apa, baca-baca hal-hal yang baru tentang tentang apa keilmuan hukum aja yang apa di luar dengan dunia saya dulu gitu Pak. Hmm. Hmm, baik, baik, menarik ini. Baik, yang silakan bisa menambahi ataupun memberikan perspektif lain boleh.
Cukup? Ya, kalau cukup, eh, alhamdulillah selesai sesi kita ya. Siap. Dari ini nanti semoga ya, saya selalu mendoakan teman-teman sekalian bisa husnul khotimah lah. Artinya kalau masuk Amin, dalam amin, keadaan amin, amin, amin. ya, bukan bukan langsung meninggal, nggak masuk husnul khotimah dalam arti bisa menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan baik. Bukan Insya hanya Allah, baik, ilmunya manfaat ya Pak. insya Allah, Ilmunya insya Allah. manfaat. Betul, Ya, betul. ya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Insya Allah nanti saya akan absen manual ya. Eh, jadi jangan jangan takut, nanti insya Allah yang datang saya absen langsung. Oke, untuk waktunya gimana nih? Kalau malam kayak gini emang gini ya, emang sudah capek ya. Saya lihat di teman-teman tutor tuh rata-rata nyarinya weekend juga rata-rata. Karena saya juga bingung kalau pagi itu, pagi mungkin kecuali Pak Jaya semuanya mungkin ada kesibukan ya kali ya. Kalau saya kapan aja, Pak. Kalau kalau sebelumnya ini tuh web kayak gini jam berapa Pak Jaya? Di semester yang lalu misal. Rata-rata jam segini sih, Pak. Jam Malam antara ya? jam 7 jam 8 betul. Pernah juga Oh. sampai jam, karena menarik diskusinya itu sampai lewat nggak terasa udah tahu-tahu udah jam 10.15 gitu. Padahal mulainya jam setengah 8. Eh, iya. Karena saya asumsi saya kan para mahasiswa yang di UT ini kan mayoritas mungkin ya itu para pekerja juga. Jadi Betul, kalau nyari betul. waktu pagi agak takutnya malah nggak bisa itu ya. Ya Betul, alhamdulillah betul. lah. Oke, Iya kayaknya terima sih kasih. cocok jam-jam segini, Pak. Oh iya, ya berarti apa ya istilahnya pemilihan waktu aman ya. Saya juga bingung mau diskusi tentang waktu tuh gimana cara ngubunginnya ya. Artinya kan memang tidak seperti di WA ya. Kalau di grup WA kan kita Hmm. kapan kirim semuanya dapat notifikasi dan sebagainya. Ya ini saya belajar e-learning ini kan termasuk belajar baru juga nih pakai apa? Pakai MS Team nih belajar juga. Ya. Iya. Ya, Mungkin ini apa Pak Nanda, mungkin dari ke pihak UT-nya sendiri coba dibikin apa kayak semacam kuesioner lah ke para mahasiswa, dibikin kayak referendum gitu kan. Kalau ah, web itu enaknya jam berapa gitu. Nanti kan tinggal dilihat mayoritas yang mengambil. Kalau 100% kan nggak mungkin akan sama gitu ya. Kita ambilnya betul. mayoritas mungkin siang, sore, atau malam. Mungkin pihak Hmm. UT-nya yang melalui apa bisa lewat apa sih namanya yang apa kalau di tiap salut itu kan tiap kabupaten ada tuh perwakilan-perwakilannya. Nah, bisa di situ kan Hmm. ada grup WA-nya. Nah, lewat situ mungkin nanti dikumpulkan sama pihak UT-nya yang paling dominan memilih untuk waktu apa webinar ini jam berapa gitu nanti kan pasti mungkin apa valid gitu Pak. Ya kalau Iya, dikira-kira kan susah datanya ya. betul. Iya. Memang seperti itu ya, ya idealnya nggak ideal ya Pak. Mau Iya, saya juga nggak tahu ternyata ada yang dari Kalimantan, ada yang dari kemarin betul. tuh dari mana ya Pak? Dari Sumatera itu beda waktunya. Termasuk terakhir kemarin kalau mau saya juga sampaikan itu ya, kan ketikanya menilai tugas, itu kan tugas kan sebenarnya 2 pekan ya. Ada beberapa mahasiswa itu ngirimnya udah di injury time tinggal Nah, 5 menit. Terus yang saya sayangkan itu kan ada yang ngirim itu bentuknya jadi nggak tahu dia itu mungkin ikut kurs yang lain ya. Jadi eh, apa namanya tugasnya kan yang ilmu Islam, hukum Islam ya. Tapi ngirimnya malah hukum perdata gitu. Nah, kayak gitu saya sayangkan sih. Beberapa yang betul, misal betul. ngirim masih waktunya lama, 1 pekan dan sebagainya, bisa saya lihat, saya kasih masukan. Ada yang kemudian eh, kirim lagi ataupun dia perbaiki ya itu kan ya saling ada komunikasi dan juga apa namanya timbal balik gitu ya, ya itu sih. Tapi saya lihat ya teman-teman yang ikut di web ini rata-rata ngirimnya udah masih waktunya panjang gitu sudah ngirim gitu alhamdulillah
Ya kalau saya pribadi kalau ngasih nilai dan sebagainya, saya kira orang mau belajar udah luar biasa, asal dia benar-benar bukan hanya formalitas dan juga ada effortnya ya. Nilai nggak pelit lah. Insya Allah. Amin, 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 amin. Nilai nggak Kalau saya pelit sih ya. kalau saya sih dikasih A plus juga nggak apa-apa, Pak. Iya, saya juga dengan senang hati kalau semangat ya. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Pak Jaya, Bu Tuti, Mbak Bibah, Bu Riyama, Pak Tegar, dan Pak Fauzi. Semoga sukses semuanya karena sudah selesai materinya dan tidak ada yang mau ditanggapi lagi. Saya akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin untuk mengakhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah untuk ilmunya, Pak. Ya, sama-sama Pak Jaya wa iyyakum. Saya izin matikan, nggih. Monggo, monggo.